Hai semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pelajaran Manajemen Control System atau biasa kita sebut dengan Sistem Pengendalian Manajemen khusus untuk materi bab 1, yaitu Hakikat Sistem Pengendalian Manajemen. Seperti yang telah kita ketahui, ada 4 elemen yang sangat berperan penting dalam Manajemen Control System. Apa saja itu? Mari kita lihat. Keempat elemen penting itu adalah yang pertama, detektor, kedua, asesor, ketiga, efektor, dan yang terakhir adalah communication network. Detektor. Elemen ini berguna untuk mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang dikendalikan. Dengan kata lain, melaporkan apa yang sedang terjadi atas organisasi. Asesor. Elemen ini berguna untuk menentukan signifikansi dari peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. Dengan kata lain, membandingkan informasi yang ada dengan keadaan yang diinginkan. Efektor. Elemen ini berguna untuk mengubah perilaku proses yang sedang dikendalikan jika asesor mengindikasikan adanya kebutuhan untuk melakukan perubahan tersebut. Dengan kata lain, melakukan tindakan koreksi terhadap perbedaan yang signifikan antara keadaan aktual dengan keadaan yang diinginkan untuk diterima. Communication Network. Elemen ini berguna sebagai sarana untuk menyalurkan informasi antara elemen-elemen yang ada dan proses yang sedang dikendalikan. Sebuah organisasi terdiri dari sekelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu bersama. Kita akan melihat bahwa pengendalian manajemen terletak antara formulasi strategi dan juga pengendalian tugas dalam beberapa hal. Formulasi strategi merupakan yang paling tidak tersistematis di antara ketiganya. Pengendalian tugas merupakan yang paling tersistematis, dan pengendalian manajemen terletak di antaranya, atau dapat dikatakan sewaktu-waktu bisa menjadi sistematis atau tidak. Pengendalian manajemen merupakan proses di mana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Di dalam sebuah organisasi, goal congruence sangatlah dibutuhkan. Masalah pengendalian yang terutama adalah bagaimana mempengaruhi para pegawai dalam bertindak demi pencapaian tujuan pribadi mereka sedemikian rupa, sekaligus dapat membantu pencapaian tujuan organisasi tersebut. Goal congruence berarti tujuan seorang anggota organisasi seharusnya konsisten atau selaras dengan tujuan organisasi itu sendiri. Sistem pengendalian manajemen seharusnya dirancang dan dioperasikan dengan prinsip goal congruence dalam pikiran setiap pribadi dalam organisasi. Formulasi strategi merupakan proses memutuskan tujuan dan strategi organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Strategi merupakan perencanaan yang besar, juga perencanaan yang penting. Mereka menetapkan secara umum ke arah mana organisasi bergerak sesuai dengan yang diinginkan manajemen senior. Kita harus dapat mengetahui bahwa adanya perbedaan antara formulasi strategi dengan pengendalian manajemen. Formulasi strategi adalah proses pengambilan keputusan strategi baru, sedangkan pengendalian manajemen adalah proses pengimplementasian strategi tersebut. Pengendalian tugas adalah proses untuk memastikan bahwa tugas yang spesifik dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian tugas merupakan transaction oriented, yaitu melibatkan kinerja tugas individual menurut aturan yang dibuat
dalam proses pengendalian manajemen. Pengendalian tugas selalu terdiri dari pengawasan agar aturan-aturan ini diikuti. Terdapat beberapa perbedaan antara pengendalian manajemen dengan pengendalian tugas. Dalam pengendalian manajemen, para manajer berinteraksi dengan manajer lainnya. Dalam pengendalian tugas, manusia tidak terlibat secara keseluruhan atau sebagaimana dalam beberapa proses produksi yang terotomatisasi. Dalam pengendalian manajemen, fokus terletak pada unit organisasional. Dalam pengendalian tugas, fokus terletak pada tugas spesifik dilakukan oleh unit-unit organisasional ini. Inilah pelajaran mengenai hakikat sistem pengendalian manajemen. Semoga kita semua dapat semakin mengerti mengenai pelajaran ini. Thanks for watching.